Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam Yesus Kuatku. Kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami ada sampai pada hari ini. Ini semua menyatakan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami ini. Pada hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan lagi renungan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga perenungan firman Tuhan pada hari ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, menjadi pancaran kemuliaan Allah, dan bukan menjadi batu sandungan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Password, dengan ayat pokok dari Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentunya kita sangat familiar dengan kata password. Nah, apakah yang dimaksud dengan kata password? Password itu adalah kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengakses perangkat atau situs tertentu. Ambil contoh, apabila kita ingin membuka email kita dan membaca pesan yang masuk, maka kita harus menggunakan password. Jadi password itu adalah akses kita untuk masuk dan untuk dapat mengakses apa yang kita perlukan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen, dalam kita berdoa, kita juga jangan sampai lupa akan password atau kata kunci di dalam doa yang kita panjatkan, sehingga doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, apakah kata password atau kata sandi atau kata kunci di dalam kita berdoa? Kata itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 yang tadi sudah saya bacakan bagi kita sekalian, menyatakan dengan jelas bila kita meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang kita minta akan dilakukan olehnya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua tentunya, mengapa harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Pada hari ini saya akan menjabarkan ada 3 alasan yang kuat mengapa kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang pertama, karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas menyatakan hal tersebut, dan saya akan membacakan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah password untuk kita dapat masuk menghampiri hadirat Tuhan. Untuk kita bisa masuk dalam tahta kemurahan Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu menjadi jalan, sehingga dengan penuh keberanian kita menghampiri Bapa kita yang ada di surga, menghampiri tahta kemurahan Allah tersebut. Sehingga dari tahta kemurahan itu Allah akan memberikan belas kasihan, Allah akan memberikan pertolongan dan berkat-berkat-Nya bagi kita. Jadi kembali saya ulangi, mengapa kita harus meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan untuk kita menghampiri Allah kita. Dan kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi dikatakan juga, "Akulah jalan dan kebenaran." Ya.
Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah membenarkan kita, sudah menyucikan dosa-dosa kita. Ya, sehingga ketika kita berdoa, posisi kita adalah sebagai orang yang benar di matanya. Dan sebagaimana ayat Yakobus 5 ayat 16 menyatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, di situ ada kehidupan. Ya, kita tahu bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kita yang seharusnya binasa, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita, sehingga kita bisa mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi itu alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang kedua, mengapa kita harus meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah password atau kata kunci kita sebagai anak-anak Tuhan dalam berdoa. Karena dengan kita meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita percaya dan tidak ada keraguan-raguan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Amsal 3 ayat 5 dengan tegas menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, bila kita percaya, maka kita pun yakin bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan akan terima, Tuhan akan dengar dan akan melakukan pertolongannya bagi kita sekalian. Jadi jangan lupa untuk meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alasan terakhir mengapa kita harus meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena bila kita meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita percaya kepadanya dan hidup kita sudah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Kehidupan kita sudah mencerminkan karakter dan kepribadian Yesus, sehingga kita pun dengan berani meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu 3 alasan yang kuat supaya kita jangan lupa akan password kata kunci atau sandi dalam kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berdoa kepadanya, mintalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita melupakan hal tersebut. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan bahwa kami mempunyai password atau kata kunci sandi yang penting di dalam kami meminta kepadamu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tidak melupakan hal ini dan selalu melakukannya dan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus dengan berani di dalam doa-doa kami. Dan kami yakin Engkau akan bertindak dan melakukan apa yang kami mohon, apa yang kami minta kepadamu. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini, besertalah dengan kami, pimpinlah kami dalam setiap kegiatan apapun yang kami lakukan. Roh Allah menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.